Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tes logika atau tes 8. Ini merupakan bagian dari tes potensi akademik, tes masuk perusahaan. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1 ya. Jadi di sini disediakan 5 soal dan hanya dikasih waktu 4 menit. Jadi kalian untuk bisa mengerjakan soal sejenis ini kan sama aja dengan soal cerita gitu ya. Jadi harus sering-sering latihan supaya terbiasa. Oke, langsung aja untuk soal nomor 1. Tuan Ahmad mempunyai rumah seharga 900.000. Besarnya pajak adalah 2/3 dari harga rumah tersebut. Jika tarif pajak adalah 12.500 untuk 100.000, berapakah besar tarif pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Ahmad? Jadi di sini ada harga rumah ya. Harga rumah. Nah, harga rumahnya itu adalah 900 juta. Tadi saya bacanya 900.000 ya. Besarnya pajak adalah 2/3. Jadi yang dikenakan tarif pajak itu 2/3 dari harga rumah ya. Jadi yang dikenakan, jadi bukan besarnya pajak ini ya, tapi besarnya harga rumah yang dikenakan tarif pajak. Itu 2/3 dari harga rumah, berarti 2/3 dari 900 juta. Nah, ini kita coret 9 dibagi 3 itu kan 3. 2 kali 3 itu 6 ya. 2 kali 3 6. Berarti masih ada nolnya 2. Ini nolnya. Nah, ini adalah besarnya yang dikenakan tarif pajak, bukan besarnya pajak ya. Sekarang kita hitung tarif pajaknya. Di sini dibilang bahwa untuk 100.000 ia dikenakan pajak 12.500. Jadi per 100.000 itu kenanya 12.500. Sekarang kalau 600 juta berarti kenanya berapa? Kan tinggal pakai perbandingan aja ya. Kalau 100.000 kenanya ini. Sekarang kalau 600 juta kenanya berapa gitu, berarti tinggal apa nih, tinggal dibandingkan aja ya, sama aja dengan perbandingan senilai kan, berarti sama aja dengan 100.000 per 600 juta sama dengan 12.500 per X gitu ya. Yang nolnya bisa dicoret aja. Ini 1 2 3 4 5 kita coret sama 05, 1 2 3 4 5. Nah, berarti sisa apa nih? Sisa 1/6. Ini nolnya sisa 3. Sama dengan 12.500 per X. Udah tinggal dikalikan silang aja. Berarti X-nya karena berarti X sama dengan 12.500 dikalikan sama 6.000. Gitu. Yang kita kalikan ini aja. 12.5 dikalikan 6. Kita kalikan 125 kalikan 6 0, ini 3, 12, 15, 1, 6, 7 ya. Berarti 125 kalau dikalikan 6 itu 750. 750. Tinggal dihitung nolnya masih berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti kenanya berapa? 75 juta gitu ya. Jadi dia hampir sama, cuma beda di nol aja. Kalau misalkan kita salah menghitung nolnya ya berarti salah jawabannya gitu kan. Oke, berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, Badu bekerja selama 6 jam setiap harinya mulai pukul 8 pagi. Tetapi pada hari ini ia bekerja sampai pukul 15.15. Berapa menit lebih lama ia bekerja pada hari ini? Jadi nomor 2, si Badu ini kalau kerja itu mulainya jam 8 pagi. Nah, khusus hari ini dia selesainya pukul 15.15. Jadi dia bekerja selama berapa lama tuh? Jadi dia selesai 15.15 dan mulai pukul 8 pagi. Berarti kan tinggal dikurangi aja nih. Ini 15. 15 kurangi 8 itu 7. Berarti hari ini dia bekerja selama 7 jam 15 menit. Padahal biasanya dia cuma bekerja selama 6 jam. Nah, 7 jam 15 menit kalau biasanya dia cuma 6 jam tok. Berarti kalau kita kurangi 7 kurangi 6 kan 1 ya.
Jadi dia 1 jam 15 menit lebih lama daripada biasanya. Ya, jadi dia yang ditanyakan kan berapa menit lebih lama ia bekerja. Jadi dia lebih lama bekerja 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam itu berapa? 1 jam itu kan sama aja dengan 60 menit ya. Jadi 60 tambah 15 itu 75 menit. Oke, berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 3, nilai ujian Rudi termasuk urutan 16 dari atas dan juga urutan 16 dari bawah dalam kelasnya. Berapa banyak siswa yang berada dalam kelas Rudi? Berarti gimana nih? Kalau dia di ranking, Rudi ini dia ranking 16 dari atas. Jadi kalau dihitung kan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya sampai ranking 16. Berarti ada 16 anak ini ya. Dan dia juga ranking 16 dari bawah. Kalau dia ranking 16 dari bawah, berarti kalau dihitung kan di sini dia nomor 16, berarti ke bawahnya ini masih ada 15 anak lagi. Ya enggak? Ya. Jadi yang ranking 1 sampai ranking 15 sampai bawah baru dia ranking ke 16. Berarti ada berapa anak ya, tinggal dijumlahkan. 16 tambah 15. 16 tambah 15 yaitu 31. Berarti ada 31 anak. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali. Ya. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali. Banyaknya tes ya, berarti banyaknya tes itu N kali dan memperoleh nilai rata-rata. Rata-ratanya adalah 80. Berapakah nilai yang harus ia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Ini jadikan rata-rata gabungan ya. Jadi X gap rata-rata gabungan itu kan rumusnya X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi sama N1 plus N2. Rata-rata gabungan ini berarti rata-rata total setelah ditambahkan ya. Jadi dia rata-ratanya menjadi 82, berarti 82 ini adalah rata-rata gabungan. Jadi 82 sama dengan, nah rata-rata yang pertama itu adalah 80 dan dia tes sebanyak N kali, berarti N1 nya itu N. Ditambah X bar 2 ini anggap nilai yang kedua ya, anggap nilai yang kedua dikalikan N2 nya dia tes sebanyak 1 kali lagi ya, berarti ditulis 1 dibagi sama N1 plus N2, N1 nya itu N, N2 nya itu 1. Oke, tinggal dikalikan silang aja ke sana. Berarti 82 dikalikan N plus 1 seperti ini sama dengan 80N ditambah X bar 2 atau nilai yang kedua ini ya. Nilai yang kedua kalikan 1 kan tetap. Kita kalikan 82N ditambah 82 ya, ini kali ke sini ya. Sama dengan 80N plus X bar 2. Ini kalau pindah ruas 82N dikurangi 80N itu adalah 2N plus 82 sama dengan X bar 2. Nah, X bar 2 kan tadi nilai pada ujian yang selanjutnya tadi ya. Berarti jawabannya yaitu 2N plus 82. Oke, jawabannya yang C. Udah berapa menit? Lama ya, karena kita kan sambil ngobrol. Tapi kalau misalkan kita ngerjain langsung, itu insya Allah cepat. Jadi waktu 4 menit insya Allah cukup untuk mengerjakan 5 soal ini. Nomor 5. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q dan jari-jarinya setengah tabung Q, berapakah isi tabung P terhadap tabung Q? Berarti yang ditanyakan adalah perbandingan volume. Nah, jadi di sini ada tabung P. Misalkan saya gambar aja ya untuk ilustrasinya ya. Nah, tabung itu kan dia alasnya kan lingkaran ya. Jadi dia memiliki jari-jari R. Ini tabung P. Kemudian tabung Q itu dia tingginya itu lebih pendek ya, tapi dia lebih lebar. Kira-kira dia begini. Nah, di sini dibilang jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung Q. Nah, ini kan tabung Q ya. Kita misalkan tinggi tabung Q adalah TQ. Ya. Kemudian di sini dibilang TP itu sama dengan 2 kali tinggi tabung Q, berarti TP sama dengan 2 TQ.
Kemudian ini ada jari-jari. Nah, jari-jari atau erki ya. Nah, jari-jarinya setengah dari tabung Q. Jadi jari-jarinya si tabung P ini setengah dari jari-jari si tabung Q. Berarti RP sama dengan setengah RQ. Bisa difahami ya, karena ini dia separohnya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan isi atau perbandingan volume. Jadi kalau perbandingan volume tabung P dibanding volume tabung Q, rumusnya kan sama. Volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, berarti ya kita cari luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Ya, jadi kalau volume tabung ya pi r kuadrat kali T. Berarti pi rp kuadrat kali TP dibanding pi RQ kuadrat banding TQ. Gitu ya. Pi R kuadrat T, pi R kuadrat T. Jadi untuk membedakan kita kasih P sama Q ya. Karena ini sama-sama pi, ini yang kita cari adalah perbandingannya, berarti tinggal dicoret aja. Baru dimasukkan yang nilainya sama. Karena ini P, ini Q, jadi kita ubah semua supaya dia sama ya. Kita tahu bahwa RP itu sama aja dengan setengah RQ. Jadi RP-nya diganti sama setengah RQ kuadrat dikalikan TP-nya itu 2 TQ. Ya, TP sama dengan 2 TQ, berarti 2 TQ dibanding sama RQ kuadrat dikalikan TQ. Gitu ya. Jadi sama dengan setengah kalau dikuadratin kan seperempat ya. Jadi seperempat kali RQ kuadrat dikali 2 kali TQ dibagi sama RQ kuadrat dikalikan TQ. Nah, karena udah sama ini coret. Tinggal kita bandingkan. Seperempat dikalikan 2 itu kan 2/4 atau setengah, banding ini kan habis ya 1 ya enggak, berarti setengah banding 1. Kalau sama-sama dikalikan 2, setengah kali 2 kan 1 kalikan 2 kan 2, berarti perbandingannya yaitu 1 banding 2. Oke, 1 banding 2 jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 5 soal tes logika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.